Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Sulistianingrum Sakinah. Saya adalah dosen pada program studi D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Jember, Kampus 3 Kabupaten Nganjuk. Melalui video ini, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan memaparkan bagaimana proses pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Cerdas, dengan kode mata kuliah TIF 150702. Sistem Cerdas merupakan mata kuliah wajib mahasiswa Teknik Informatika semester 5 yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah Sistem Cerdas adalah mata kuliah yang mempelajari tentang algoritma cerdas dan soft computing dengan beberapa metode seperti pencarian, klasifikasi, clustering, decision tree, sistem pakar, logika fuzzy, serta jaringan syaraf tiruan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan ilmiah, baik secara inter maupun multidisipliner. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada Sistem Cerdas, yaitu yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep teoritis terkait pengenalan sistem cerdas secara baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep masalah, ruang masalah, dan pencarian solusi secara teoritis terkait sistem cerdas secara umum. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempresentasikan pengetahuan dan ketidakpastian dalam sistem cerdas. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan metode pencarian, klasifikasi, clustering, decision tree, dan sistem pakar dengan baik. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan logika fuzzy serta jaringan syaraf tiruan dengan baik. Berikutnya adalah pokok bahasan yang akan dibahas pada mata kuliah Sistem Cerdas. Yang pertama adalah pengenalan sistem cerdas, yang kedua masalah, ruang masalah dan pencarian solusi, yang ketiga representasi pengetahuan, yang keempat ketidakpastian, yang kelima metode pencarian heuristik, yang keenam konsep clustering, yang ketujuh konsep klasifikasi, yang kedelapan klasifikasi dengan KNN, yang kesembilan klasifikasi dengan decision tree, yang 10 konsep sistem pakar, yang ke-11 forward dan backward chaining dalam sistem pakar, yang ke-12 logika fuzzy, yang ke-13 jaringan syaraf tiruan, dan yang terakhir adalah studi kasus klasifikasi. Berikut ini merupakan rencana evaluasi pada mata kuliah Sistem Cerdas. Yang pertama ada dari penilaian aktivitas partisipatif, yaitu dengan case method atau studi kasus dengan bobot 52%. Kemudian ada penilaian kognitif atau pengetahuan yang berasal dari tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester yang memiliki bobot total 48%. Berikut ini merupakan cuplikan proses pengajaran dari mata kuliah Sistem Cerdas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat hari ini? Sehat. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan ke-10 dengan materi klasifikasi dengan KNN. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu supaya apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa dipahami. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik, sambil kalian melakukan presensi, saya akan masuk ke materi. Oke, jadi di awal pertemuan ini kita ada yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK.
Adapun CPMK atau tujuan pembelajaran dari pertemuan ini yang keempat yang saya bold ini, yaitu mahasiswa mampu menerapkan metode pencarian, klasifikasi, clustering, decision tree, dan sistem pakar dengan baik. Selanjutnya, saya mau review ingatan kalian dulu nih. Masih ingat nggak tentang apa itu klasifikasi? Oke, baik Sugeng. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah suatu proses pengelompokan atau menetapkan suatu objek atau data ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan karakteristik atau atribut yang dimiliki. Baik, benar. Klasifikasi itu adalah proses pengelompokan data yang baru atau data testing yang belum dikenali sama si mesinnya ke label yang spesifik yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi yang kita pernah pelajari di materi sebelumnya tentang klasifikasi, jadi dalam proses klasifikasi itu si machine learning itu harus mengetahui atau mengenali datanya, mempelajari datanya dulu melalui proses training. Kemudian ada proses testing yang itu nanti memasukkan data baru, apakah data baru tersebut itu masuk ke kelas A, B, dan seterusnya. Kemudian, deskripsi tentang algoritma KNN atau K-nearest neighbor. Nah, jadi KNN itu adalah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data. Nah, KNN itu termasuk dalam supervised learning, di mana hasil query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN, jadi mencari jarak terdekatnya. Algoritma KNN itu melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan lokasi atau jarak suatu data dengan data yang lain. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang KNN? Ya, silakan. Kenapa KNN termasuk dalam supervised learning? Baik, pertanyaan bagus. Supervised learning atau pembelajaran yang terukur itu bisa dikategorikan ke dalam KNN karena si KNN itu harus melalui proses training. Jadi pelabelan itu dilakukan di dalam proses training atau di pelatihan, saat proses pelatihan data. Itu namanya supervised learning. Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran dari konsep KNN. Kita bisa lihat di sini ada gambar bintang yang itu termasuk dalam kelas A, dan yang segitiga ini tuh adalah kelas B. Kemudian di tengah-tengah sini ada data baru yang tanda tanya ini. Terus di sini juga ada nilai K sama dengan 3 dan K sama dengan 7. Maksudnya gimana sih? Jadi data baru ini kita hitung jaraknya. Apakah dia lebih dekat ke kelas yang A ataukah ke kelas yang B? Setelah menghitung jaraknya, kita lihat K-nya. K-nya ketiga, K itu sama dengan 3, artinya apa? Jarak tetangga terdekat itu minimal 3 data. Kemudian kalau K-nya sama dengan 7, berarti kita mencari 7 tetangga yang terdekat. Baru nanti di voting, mana yang paling banyak masuknya? Apakah ke kelas A ataukah ke kelas B? Lanjut. Nah, terus ada kelebihan dan kekurangan dari KNN. Yang pertama, kelebihannya adalah algoritmanya itu lebih simpel karena tadi hanya menghitung jarak terdekat. Yang kedua, efektif jika datanya besar dan performanya itu cukup baik. Selanjutnya, itu juga KNN tahan terhadap data latih yang noise atau yang tidak bersih. Sedangkan kelemahannya adalah waktu komputasinya tinggi jika data latihnya besar. Kenapa seperti itu? Karena tadi kita harus menghitung jarak tetangganya. Jadi menghitung jarak masing-masing ke tetangga terdekatnya. Kalau misalnya datanya besar, jadi komputasinya akan semakin tinggi. Waktu komputasinya semakin tinggi, maka prosesnya juga akan semakin lama. Nah, kelemahan lainnya itu KNN bisa sangat sensitif dengan ciri yang redundan atau yang berulang atau tidak relevan. Nah, hal ini bisa ditanggulangi dengan melakukan feature selection atau seleksi ciri ataupun juga pembobotan.
Jadi fiturnya itu atau atributnya diberi bobot. Kemudian yang terakhir, tidak diketahui perhitungan jarak apa yang paling sesuai untuk dataset tertentu. Gitu. Nah, perhitungan jarak itu macam-macam. Ada yang namanya jarak Euclidean, kemudian jarak Manhattan atau jarak city block, kemudian ada jarak Minkowski, dan yang terakhir adalah jarak Mahalanobis. Nah, yang paling sering kita gunakan adalah jarak Euclidean. Jadi menghitung jarak terdekat antara atribut satu ke atribut selanjutnya dan dikuadratkan. Jadi akar kuadrat dari jarak A ke B. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah kerja dari algoritma KNN. Kita bisa melihat di sini, di tahapan pertama itu adalah proses penentuan bagaimana data baru itu bisa diklasifikasikan ke apakah dia masuk ke kelas 1 ataukah kelas 2 dan kelas 3. Jadi di sini given point itu adalah data barunya. Kita akan mencari apakah dia nanti masuk ke kelas 1, 2 ataupun 3. Caranya bagaimana? Menghitung jarak terdekatnya. Tadi yang umum kita gunakan adalah menggunakan jarak Euclidean. Jadi kita menghitung ini titik hijau atau data yang baru, jarak antara data baru ke kelas 1 itu berapa, ke kelas 2 berapa, dan ke kelas 2 berapa, dan ke kelas 3 itu berapa. Terus dicari mana yang paling kecil jaraknya. Kemudian jarak terkecil itu kemudian kita urutkan. Jadi urutkan dari jarak terkecil sampai yang kebesar. Kemudian kita melihat nilai K-nya. Kita tentukan nilai K-nya. Apakah K-nya nilainya 3, 5, 7, dan seterusnya. Mana yang paling efektif? Kita lihat di sini. Small k, low bias, high variance, dan overfitting. Kalau misalnya nilai K-nya terlalu kecil, itu bisa jadi datanya jadi bias. Atau bisa jadi overfitting. Jadi apa itu overfitting? Tidak bisa menilai data baru. Oke. Overfitting kalau misalnya nilai K-nya terlalu kecil. Jadi kalau ada data baru dia tidak bisa mengenali dengan baik. Kalau misalnya jumlah K-nya yang kita tentukan itu terlalu luas juga, itu bisa jadi underfitting. Nah, itu kebalikan dari overfitting. Oke, kalau underfitting kebalikannya berarti gimana? Nilai K-nya? Iya, performanya dari awal memang sudah jelek. Jadi kalau ada data baru, dia sama sekali bahkan tidak bisa mengenali data tersebut. Nah, itu underfitting. Jadi yang dari awal memang performanya sudah jelek. Nah, kita pengen cari yang nilai K-nya itu optimal. Jadi nggak underfitting ataupun overfitting. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan cross validation. Sehingga nanti bisa ketahuan mana yang paling dekat, apakah ke kelas 1, 2, ataupun 3 dari nilai K yang terbaik. Oke, baik, dari gambar ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan Tria. Bagaimana cara menentukan kelas akhir jika mayoritas tetangga terdekat berasal dari kelas yang sama? Oke, baik. Pertanyaan bagus ya. Jadi kan kita sudah mencari tahu bagaimana cara mencari nilai K-nya yang optimal. Nah, kalau misalnya dari nilai K yang optimal tadi ternyata jumlah kelasnya itu dari kelas yang sama mayoritasnya. Misalnya ternyata dari data yang baru ini dia lebih condong ke kelas 2 semua, ke kelas 2 sini semua. K-nya misalnya ada 3. Nah, ternyata dari K yang sama dengan 3 itu nilai kelasnya itu semuanya masuk ke kelas 2. Nah, kalau seperti itu bagaimana? Kita bisa menambahkan nilai K-nya. Menaikkan nilai K-nya. Misalnya dari 3 tadi kita bisa menjadi 4. Sehingga mungkin nanti akan muncul bahwa ada yang masuk ke kelas 3. Walaupun nanti hasil votingnya pasti nanti masuk tetap ke kelas 2. Karena kita tidak ingin ada nilai voting yang terlalu imbang. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah deskripsi dari gambar yang tadi, langkah kerja KNN. Jadi yang langkah pertama adalah kita harus menentukan parameter K atau jumlah tetangga
terdekatnya. Kemudian yang kedua adalah menghitung jarak data latih tadi yang akan dievaluasi dengan semua data pelatihan. Dan yang ketiga, mengurutkan jarak yang terbentuk. Jadi urutannya dari yang paling kecil ke yang paling besar atau secara ascending. Kemudian yang keempat, membuat pasangan kelas yang bersesuaian. Dan yang terakhir adalah mencari jumlah kelas terbanyak dari tetangga terdekat tersebut dan tetapkan kelas tersebut sebagai kelas data yang dievaluasi. Jadi kita memvoting mana yang paling banyak masuk ke kelas A atau yang B. Sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas? Bertanya, Bu. Ya, silakan. Jika terdapat dua data yang memiliki jarak sama, tapi dari dua kelas yang berbeda, itu cara menentukan kelas akhirnya bagaimana? Oke, jadi cara menentukannya bisa dengan melakukan pembobotan. Jadi mana yang kelasnya paling mayoritas, itu bisa diberikan bobot yang lebih. Atau bisa juga ketika ternyata dua-duanya jaraknya sama, bobotnya ternyata juga sama, nggak bisa kita kasih bobot, alternatifnya adalah kita membuat nilai K-nya itu dengan K yang dengan jumlah ganjil. Misalnya dari K3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk menghindari tadi ada voting yang lebih seri. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Nah, ini penjelasan lebih lanjut lagi dari yang gambar tadi. Bagaimana kita harus menentukan nilai K-nya? Karena kan tadi tahapan pertama dari KNN itu adalah menentukan parameter K-nya. Jadi nilai K itu sangat mempengaruhi hasil prediksinya. Kalau K-nya tadi terlalu kecil, itu bisa terlalu sensitif terhadap noise, sehingga nanti hasilnya bisa overfitting. Kalau K-nya juga terlalu besar, bisa menjadi terlalu umum, jadi underfitting. Jadi dia bisa melewatkan pengenalan polanya yang penting di dalam data. Jadi kita bisa melakukan dengan cara cross validation. Jadi semua datanya itu diuji untuk mendapatkan nilai K yang terbaik. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal. Jadi terdapat beberapa data yang berasal dari survei kuesioner tentang klasifikasi kualitas kertas tisu, apakah baik atau jelek. Dengan objek training menggunakan dua atribut. Jadi atributnya adalah X1 yaitu daya tahan asam dan X2 adalah kekuatan dan Y adalah kelasnya. Apakah dia baik ataukah jelek. Dengan K-nya adalah 4. Terus yang ditanyakan adalah akan diproduksi kembali kertas tisu dengan atribut X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 4 tanpa harus mengeluarkan biaya untuk melakukan survei. Maka dapat diklasifikasikan kertas tisu tersebut termasuk yang baik ataukah jelek. Nah, ini kita akan menghitung jaraknya dari data tesnya. Data tesnya adalah 7 dan 4. Oke. Kita tulis dulu, tadi langkah pertama dalam KNN adalah mengetahui apanya? Nilai K. K-nya di dalam soal berapa? 4. Kemudian data latihnya, X1-nya berapa? 7. X2-nya 4. Oke, sekarang kita hitung untuk data latih pertama. Kita buat dulu tabel perhitungannya dan di sini tabel kelas. Ini X1, X2, kemudian ini data latihnya. Data latihnya adalah 7,4. Nah, data yang pertama itu adalah 8. Yang di sini 4. Nah, kita mau nyari datanya yang di sini. Data latihnya kita ketahui adalah 7 sama 4. Kita pakai rumus tadi jarak Euklidian. Jadi kita mencari jarak kuadratnya. Sehingga caranya adalah 8 dikurangi 7 dikuadratkan ditambah
4 dikurangi 4 dikuadratkan sama dengan 1. Oke, untuk perhitungan data selanjutnya ada yang mau mencoba? Oke, baik juga, silakan maju. Oke, silakan dilihat untuk perhitungan data kedua. X1-nya berapa? 4, X2-nya 5. Oke, dihitung jarak Euklidiannya. Oke, sip. Oke, baik. Data selanjutnya siapa yang mau mencoba? Oh ya, silahkan Tariska. Di sebelah sini ya. 2 data ya, untuk yang 7 sama 5. Iya, langsung dihitung di situ aja, nggak apa-apa. Oke, baik, terima kasih. Data terakhir, siapa yang mau mencoba? Oh ya, silakan. Data terakhir, 6 sama 5. Oke, sekarang semua data latih sudah kita hitung, jarak terdekatnya dengan data yang diuji. Selanjutnya apa? Mengurutkan dari jarak yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dari sini jarak yang terkecil yang mana aja? Yang pertama kan nilainya 1. Kemudian yang kedua yang mana? 2. Ini data terakhir. Yang ketiga yang mana? 8. Kemudian yang keempat 9. Karena tadi nilai K-nya adalah 4, maka kita mengurutkan. Urutkan pasangannya. Jadinya berapa? Yang satu tadi 8,4. Terus yang kedua tadi data 6,5. Yang ketiga 5,6. Yang keempat 7,7. Nah, setelah itu kan kita sudah mengurutkan berdasarkan pasangannya. Selanjutnya kita lihat di sini, dia masuk ke kelas yang mana? 8,4 itu masuk kelas apa? Baik. 6,5 baik juga. 5,6 jelek. Yang 7,7 baik. Nah, setelah itu kita melakukan voting. Mana yang paling banyak masuk ke kelas mana? Kelas baik ada berapa? 3. Kelas baik sama dengan 3. Kelas jelek ada 1. Nah, berdasarkan hasil voting, mana yang paling banyak? Kelas baik. Maka data 7,4 itu masuk ke kelas baik. Sampai di sini, apakah bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lihat lagi ke contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua itu sekarang nambah atributnya ada 3, X1, X2, dan X3. X1 itu adalah takaran saji, yang X2 adalah jumlah saji, X3 adalah energi total. Data tesnya itu tentukan kelas dari data tes dengan nilai atributnya 50, 3, dan 40. Berarti 50-nya itu masuk ke mana? Atribut mana? Betul, X1. Kalau 3? X2. 40? X3. Langkah yang pertama, seperti yang tadi, jadi kita harus menghitung jarak antara data yang akan dievaluasi. Jadi tadi data yang pertama, kita harus hitung jarak square distance-nya atau menggunakan rumus Euclidean. Jadi data yang pertama 40, 5, dan 60, kita
kurangi pakai yang ini, data latihnya, data ujinya. Jadi 40 dikurangi 50 kuadrat, ditambah 5 dikurangi 3 kuadrat, ditambah 60 dikurangi 40 kuadrat, hasilnya adalah 504. Kemudian setelah semuanya dihitung, langkah selanjutnya apa? Mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau sudah diurutkan, bagaimana? Voting, dipasangkan dia mana kelasnya, terus kita mau cari K-nya. K-nya tadi itu sama dengan 4. Terus di sini di langkah 4 itu ternyata nilai K-nya itu berimbang. Karena bagus itu sama dengan 2 dan jeleknya itu juga 2. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, maka nilai K-nya dikurangi 1 menjadi K-nya sama dengan 3. Sehingga votingnya yang bagus jadi 1, yang jelek jadi 2. Sehingga tadi atribut 53 dan 40 itu masuk ke kelas yang jelek. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aku izin bertanya. Ya. Kenapa di langkah 4 itu mengubah nilai K-nya? Nah, kenapa diubah nilai K-nya? Karena tadi kita lihat ada voting yang berimbang, seimbang. Nilai bagusnya ada 2, nilai jeleknya juga ada 2. Kalau seperti itu kan kita tidak bisa menentukan nilai yang mana yang paling besar, karena dua-duanya jumlahnya sama. Sehingga kita bisa mengurangi atau menambahkan nilai K-nya. Dalam soal di sini kita mengurangi nilai K-nya menjadi 3, sehingga nanti hasilnya 2 sama 1. Kenapa kok nggak ditambah? Itu juga bisa dilihat nanti dari studi kasusnya. Kalau misalnya nilai K-nya 5, apakah nanti jumlahnya juga seimbang atau tidak? Oke, lanjut. Nah, terakhir ini adalah latihan dengan studi kasus. Sebuah sistem ingin memprediksi apakah seseorang diterima dengan kelas yes atau tidak diterima dengan kelas no, bekerja di perusahaan berdasarkan 2 atribut berikut. Yang pertama, atributnya adalah nilai tes tertulis yang angkanya mulai dari 0 sampai 100, dan X2 adalah nilai tes wawancara yang nilainya 0 sampai 100, dan diketahui data trainingnya sebanyak 10 data. Di sebelah sini data trainingnya. Pertanyaannya, misalkan ada data uji atau testing baru, yaitu X-nya adalah 70 dan 75, kita harus menghitung jarak Euklidiannya antara data uji dengan setiap data training. Nah, dari situ kalian harus mengurutkan hasil jarak dari yang terkecil dan terbesar, kemudian K-nya itu sama dengan 3, dan tentukan kelas mayoritasnya. Dan yang terakhir adalah menuliskan kelas hasil prediksi untuk data uji X yang 70 dan 75 tadi. Masuk ke kelas mana? Apakah kelas X1 ataukah kelas X2? Seperti itu. Nah, tugas ini bersifat individu dan bisa dikerjakan di kertas folio bergaris dan dikumpulkan paling lambat hari ini jam 15, jadi masih ada waktu sekitar 2 jam untuk mengerjakan karena hanya ada 1 soal ya, dan dikumpulkan di ruang dosen. Jadi ini individu ya, dikerjakan masing-masing. Oke. Nah, begitu yang bisa dapat saya sampaikan dalam materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri kelas, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk partisipasinya dalam kelas hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.